Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang logam Ti dan Zn. Kelompok 2 terdiri dari Faisal Akbar, Agung Maulana Putra, Jusur Mapia, dan Ainur Rofiq. Sifat fisika dan kimia titanium. Sifat fisika titanium atau Ti. Sifat fisika fase solid, titik lebur 1941 Kelvin, titik didih 3560 Kelvin, kepadatan 4560 gram cm kubik, kalor peleburan 14.500 kJ, kalor penguapan 425 kJ, kapasitas kalor masal 25.000 kJ. Sifat kimia titanium. Sifat kimia logam Ti memiliki 2 pangkat 6 isotop mulai dari Ti minus 3 pangkat 8, Ti minus 6, pangkat 3 dengan massa atom 44 pangkat 6 kurang 5 pangkat 0. Isotop terbanyak adalah Ti pangkat 4,8. Terhitung dari 73,8% dari semua titanium alam. Memiliki 2 bilangan oksidasi yaitu plus 3 dan plus 4. Sifat fisika dan kimia zinc. Sifat fisika zinc. Fase solid, titik lebur 692,68 Kelvin, titik didih 1180 Kelvin, kepadatan 7,14 gram cm kubik, kalor peleburan 7,32 kJ, kalor penguapan 123,6 kJ, kapasitas kalor molar 25.470 kJ. Sifat kimia zinc. Sifat kimiawi zinc mirip dengan logam-logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diamagnetik dan cukup reaktif, juga merupakan reduktor kuat. Pembuatannya dengan cara memanaskan Zn dengan H2SO4 hingga menghasilkan ZnO. Kemudian dihasilkan dengan C membentuk Zn. Kelimpahan di alam. Titanium tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi ditemukan dalam mineral seperti rutil atau titanium oksida, ilmenit atau besi titanium oksida, dan spen atau titanita atau kalsium titanium silikat. Secara komersial, logam diisolasi menggunakan proses scroll yang awalnya dibuat dari titanium oksida dari mineral ilmenit. Zinc. Zinc adalah unsur yang paling berlimpah dalam kerak bumi. Yang paling berat ditambang biji cenderung menggunakan sekitar 10% besi serta seng 40-50%. Mineral yang diekstrak termasuk seng sphalerite, seng blend, smithsonite, kalamin, dan franklinite. Kereaktifan titanium dan zinc. Titanium dan zinc termasuk ke dalam unsur periode keempat. Unsur tersebut termasuk ke dalam logam yang bersifat reduktor. Titik lelah dan titik didihnya cenderung tinggi. Mereka juga memiliki daya hantar listrik yang baik dan materi yang keras. Skandium dan seng berwarna putih, sementara unsur lainnya memiliki warna yang beragam. Konfigurasi elektron. Titanium mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Zinc mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Reaksi titanium dan zinc. Titanium akan bereaksi dengan air membentuk titanium dioksida dan hidrogen. Ketika titanium dibakar di udara akan menghasilkan titanium dioksida dengan nyala putih yang terang. Dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan titanium nitrida. Reaksi titanium dengan halogen menghasilkan titanium halida. Seng bereaksi dengan asam, basa, dan non-logam lainnya. Seng yang sangat murni hanya akan bereaksi secara lambat dengan asam pada suhu kamar. Asam kuat seperti asam klorida maupun asam sulfat dapat menghilangkan lapisan pelindung seng karbonat, dan reaksi seng dengan air yang ada akan melepaskan gas hidrogen. Kegunaan secara umum. Titanium
Paduan titanium dikenal memiliki karakteristik kuat, meskipun berada pada suhu tinggi, ringan, tahan korosi, dan kemampuannya menahan suhu ekstrim. Karena sifat-sifat ini, paduan titanium terutama digunakan di pesawat terbang, pipa untuk pembangkit listrik, pelapis baja, kapal laut, pesawat, ruang angkasa, serta rudal. Zinc atau seng terutama digunakan dalam proses peleburan besi serta sebagai campuran paduan logam. Seng oksida digunakan sebagai pigmen putih dalam cat air atau cat dan sebagai aktivator dalam industri karet. Sebagai pigmen, seng juga digunakan dalam industri plastik, kosmetik, serta fotokopi, wallpaper, tinta, cetak, dan lain-lain. Kegunaan pada mesin alat berat. Titanium banyak digunakan untuk komponen mesin performa tinggi yang membutuhkan pemuaian rendah dan ketahanan terhadap gesekan. Komponen seperti valve katup mesin, sistem pembuangan, dan pegas suspensi umumnya menggunakan titanium. Zinc digunakan untuk melipisi bagian mesin alat berat yang terbuat dari besi atau baja untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya proses pengkaratan.